terima kasih Bapak. Sungguh kami mengucap syukur karena berkat anugerah Tuhan yang dahsyat. Kesehatan, kekuatan, dan apapun yang sudah kami lewati hari lepas hari dengan penyertaan Tuhan, sungguh kami sangat berbahagia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami mau melekat, kami mau bergantung kepada Tuhan untuk kami boleh mendengar akan suara Tuhan. Berfirmanlah di tengah kami Bapa, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memberikan kami pengertian, hati kami, mata kami tertuju padamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ini kayaknya duduknya satu-satu kalau mau ujian ya. Oke, terima kasih ya. Baik, disiapkan. Oke, PPT-nya ya. Kembali lagi kita jumpa Bapak dan Ibu, dan kita yakin ya hari ini bahwa dengan segala keletihan kita mungkin, dengan segala hiruk pikuknya hari lepas hari kita, tapi hari ini kita mau, malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Ekonya dikurangin aja ya, ekonya dikurangin ya. Dan kita berharap bahwa hari ini kita akan semakin happy. Baik, Bapak dan Ibu, kadang-kadang kalau kita lagi ibadah gitu ya, generasi ini sudah mulai berbeda. Jadi kalau kita beribadah cepat ini, maka kita bisa lihat gitu yang dilihatin oleh orang anak-anak, yang dilihatin ibu-ibu, kaum ibu muda gitu ya. Dilihatin pendetanya dari atas rambut sampai kaki gitu ya. Yang dilihatin dari sepatunya, ini sepatunya harganya berapa ya? Kemudian naik ke bajunya, ikat pinggangnya, sampai jamnya, sampai topi dan semuanya. Lalu mereka hitung-hitung, wih keren loh pendeta gua, yang dipakai dari atas sampai bawah itu ada 5 juta sekian misalkan begitu ya. Itu masih kecil. Nah baik, PPT sudah siap? Oke, yuk. Nanti kita pandu dari saya aja ya, mudah-mudahan bisa dari saya. Oke, kita tunggu ya. Bapak dan Ibu, saya selalu mengajak Bapak dan Ibu untuk memikirkan bahwa hidup itu kita mau kemana. Ya, kuncinya kalau kita menjadi orang Kristen maka kita harus tahu jalannya. Tuh ya, kalau dulu dari kecil saya ngajarin anak-anak bilang gini, aduh senangnya naik kereta, betul ya? Kereta besar, buatan Tuhan ya, oke. Supirnya bagus gitu kan, jalannya lurus gitu, menuju kemana? Ke surga. Tapi sebaliknya kereta yang sebelah itu yang warna merah, kita bisa lihat bahwa aduh celaka naik kereta. Kenapa celaka? Karena yang mimpin adalah iblis, ujungnya pergi ke neraka. Jalannya nggak lurus, jalannya nubruk-nubruk seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa hal tentang itu, bahwa kita itu punya tujuan yang pasti harusnya jelas. Ya, dan kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang masih ragu-ragu, ini satu keluarga mau bareng-bareng mau ke kiri apa ke kanan. Ya, dan kita tahu bahwa ini harus kita pilih. Kalau kita tidak pilih, maka kita tidak akan sampai pada tujuannya. Oke, next. Saya coba dari ini dulu ya. Sebentar ya. Oke, ya. Nanti dicoba dari saya aja ya, oke. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara terkasih, maka kita bisa belajar bahwa kalau kita lihat sehari-hari, apakah kadar kekristenan kita semakin naik atau malah sebaliknya. Kehidupan sehari-hari di sekitar kita, kalau kita amati apakah kekristenan itu semakin naik atau semakin turun. Malah sebaliknya, kadar kemanusiaan duniawi kita itu semakin naik atau semakin turun. Ya, dan kita bisa lihat kalau saya amati bahwa sehari-hari ini yang harus kita waspadai ternyata kadar kekristenan kita mulai merosot. Ya, perpecahan itu bisa terjadi di keluarga Kristen. Perpecahan itu bisa dimulai di gereja-gereja. Padahal kita mengaku asalnya, startnya adalah Roh Allah. Tetapi ketika kita berjalan terus, berbeda ketika jemaat pertama kali mereka mendapatkan tantangan yang dahsyat, maka mereka semakin kuat, semakin bertumbuh dan berkembang. Tetapi gereja sekarang yang disekali semakin nyaman. Tapi akhirnya gaya hidupnya itu sudah mendekati dunia. Sebaliknya, kita punya yang namanya roh-roh yang bukan dari Allah. Ya, memang mereka nggak ngerti, mereka bodoh, tapi mereka pintar untuk mengelabui manusia. Sehingga apa yang terjadi, gaya hidup dunia yang tadinya bisa dihindari, sekarang gaya hidup dunia dengan gaya hidup surga sudah nyampur. Ya, sehingga nggak heran tadi saya katakan,
ketika kita ada di jemaat Tuhan dimanapun juga, yang dilihatin dulu, wah itu pendetanya pakai apa ya, tasnya bawa apa, mobilnya apa. Sudah tercampur, padahal kita tahu bahwa kita harusnya terpisah. Tetapi persahabatan kita akhirnya nyampur dengan dunia, manusia rohani kita dengan manusia duniawi kita sekarang malah bergandengan. Dan akibatnya apa? Mestinya ini yang dimusuhi Allah, tetapi kita malah merasa nyaman. Demikian juga ketika yang masih remaja-remaja, sudah punya pacar belum ya? Hai, gitu ya. Oh belum ya. Nanti ketika sudah pacaran, kayaknya dunia itu milik berdua. Tuh ya, kasihnya kayak luar biasa. Tapi nanti belajarlah dari papa mama kamu, belajarlah dari kakek nenek kamu, apakah itu akan semakin menanjak atau merosot. Ya, saya pakai istilah dunia saja ya. Kita nonton yang satu ini coba. Oh, oke, berarti oke. Ya, dulu waktu zaman SMA mungkin mulai jatuh cinta. Pak Hasan dulu waktu kuliah ya. Nah, kuliah ya sama ketemu Bumut nih ya, satu kampus makan mie di sebelahnya, oh enggak ya, atau makan mie di depan sana gitu kan. Nah pokoknya seperti itu, makan mie aja enak, warteg enak, kenapa? Karena dulu lagunya begini nih. Oke, suaranya mana? Nah, gitu. Oh enggak keluar, ya oke. Suaranya nggak keluar ya, oke nggak apa-apa. Nah itu ada lagunya ya sebenarnya, beginilah namanya cinta begitu ya. Nggak keluar suaranya Kak di belakang ya. Nah itu pada waktu kita pacaran, pada waktu kita masih remaja, pada waktu kalian saling mengenal dan kita saling mengenal, itu kayaknya cintanya luar biasa. Dan ketika cinta luar biasa itu rasa-rasanya nggak akan habis-habisnya. Terus gitu ya, entah itu bohong, entah itu pokoknya semuanya berjalan dan nikmat aja. Dibohongin seneng, nggak dibohongin juga tetap seneng. Gimana Kak, nggak bisa suaranya? Nggak bisa, ya udah nggak apa-apa ya. Oh itu dulu di speakernya diklik dulu earphone, nggak bisa juga, ya udah ya. Nah ini kemudian yang kedua itu sebenarnya saya akan mengajak juga ada lagunya ya. Yang kedua itu bagaimana bahwa cinta itu ketika sudah mulai bertumbuh akhirnya kita berjanji kan, ujung-ujungnya ada di mana? Ujung-ujungnya ada di dalam pernikahan, dan pernikahan kayaknya semuanya luar biasa lah. Cinta apa yang kurai semuanya lah gitu ya, itu pasti happy. Bapak Ibu pada waktu nikah yang gini happy nggak? Atau sedih? Pasti kita happy, ya. Bahkan karena happy-nya ketika oe gitu ya, ini ada musiknya sebenarnya. Oe kita nyanyi gitu, ada anak-anak yang nangis malam-malam jam 1 malam, mereka pun kita tetap bisa senyum berdua. Betul ya? Dari cinta yang menggebu terus menikah kayaknya wih asik banget, sampai anak itu nangis di tengah malam pun kita tetap sabar. Kita tetap saling mengasihi, gitu kan? Tapi pada ujungnya suatu saat kita bisa melihat kadang-kadang itu akhirnya lama-lama merosot. Yang tadinya ada damai sejahtera, yang tadinya harmonis, akhirnya menjadi bapak anak sudah mulai beda pendapat. Anak dengan orang tua, suami istri mulai banyak beda pendapat. Nah, kalau kita bisa lihat di sini bahwa kayaknya semakin lama kita semakin merosot. Dan kemerosotan itu bukan cuma cinta, tapi kepedulian kita, ibadah kita, mungkin pelayanan kita juga makin lama makin merosot. Ini sebuah kecenderungan. Dan ini yang akan kita bahas Bapak dan Ibu semuanya. Next, ini oke. Di next ya, Pak. Oke. Ya. Hari ini saya pakai judul salah satunya adalah salfok. Salah fokus. Oke, saya ngetes dulu lah, masih ada fokus atau tidak ya hari ini, Bapak dan Ibu ya. Saya salah aja ambil ya. Berapa Pak Ibu? Berapa? Masih fokus, kan gitu kan ya? Oke. Berapa Pak Ibu? Masih fokus, kalau duit gitu kan? Ya kan? Makin kenceng gitu kan. Nah itu artinya kita fokus. Tapi hari ini kita mau belajar, ternyata Tuhan mengingatkan kita banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus, sehingga tujuan yang mestinya satu tujuan akhirnya kita tidak sampai. Klik ya, saya bilang klik aja ya. Yuk diklik, next.
Kita buka dari kitabnya adalah Matius 22. Bapak Ibu ya, adik-adik semua, kita akan buka dalam Matius ya. Kita buka Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Oke, kita lihat satu ayat ya. Hari ini pelan-pelan saja. Matius 22, yang bisa baca kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3, lalu nah, masih fokus ya. Hari ini kita belajar. Jadi peristiwa ini adalah ketika Yesus di hadapan pada orang-orang yang hebat, bukan kepada jemaat. Ini Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, Yesus berhadapan dengan orang Saduki, Farisi di tempat yang memang khusus, mereka sedang diskusi, mereka sedang berdialog ya. Jadi yang dihadapi Yesus bukan masyarakat biasa, tapi orang-orang pinter yang paham betul tentang Taurat. Dan ini kita bisa lihat Yesus mau jelaskan tentang hal kerajaan surga. Next. Di next. Kita baca ayat kedua. Yuk. Ayat 1, 2, 3. Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang raja ingin menikahkan anaknya, pastilah dia akan mengundang, siapin undangan, dan kemudian akan dibagi-bagikan. Dia akan mengundang seluruh isi kerajaan. Mungkin dari pembesar yang tertinggi, dari kepala pasukan sampai koki-koki istana, semuanya pasti akan diedarin undangan. Dan mereka semuanya diharapkan datang kepada perjamuan kawin. Kerajaan surga diumpamakan nama Kristus adalah perjamuan kawin. Tetapi ada yang menjengkelkan, orang-orang yang diundang tidak mau datang. Alkitab mencatat mereka nggak mau, ya, bukan menghindar. Mereka memang nggak mau, mereka mau menolak walaupun beberapa hari sebelumnya undangan sudah disebarkan. Pasti ketika raja mau mengundang, yang diundang itu bukan kelas rakyat. Yang diundang pasti yang utama adalah seluruh pembesar istana. Kalau boleh saya katakan semuanya undangan VIP. Tapi pada nyatanya ternyata orang-orang itu tidak mau datang. Ya, dari saya kayaknya bisa ya. Yang keempat, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ya, pertama diundang beberapa hari, beberapa waktu sebelumnya dikasih undangan. Tapi dikasih undangannya mereka sudah nolak. Dan kita belajar pada hari haknya. Pada hari haknya tentu raja dari semalam sudah siapin potong kambing, potong keledai, potong domba, sapi. Semuanya ayam, mungkin ada bebek, kalau itu di Indonesia ada nasi kuning dan lain-lainnya. Disiapkan semuanya sehingga pada esok mereka sudah siap dengan sajian dan berharap semua undangan akan datang. Gimana cara ngundangnya? Mereka kirim lagi untuk mengatakan bahwa halo, hari ini sudah siap makanan, yuk kita datang ke pesta perkawinan raja. Jadi mereka menyuruh hamba-hamba yang lain untuk datang jemputin satu-satu bahwa pestanya sebentar lagi akan dimulai. Kita next ayat yang kelima. Oke, kita mundurkan dulu ya. Oke. Terus 5 yuk. 1, 2, 3. Disusulin sama orang-orang hamba-hambanya raja, datang ke satu-satu, yuk udah siap ya makanan, itu mau apa, sate kambing, sate babi, semuanya ada ya. Dan semuanya didatengin, tetapi mereka semuanya menolak dan tidak mengindahkan undangan itu. Bahkan ada yang mau pergi ke ladang, mereka tidak fokus kepada undangan raja, tetapi mereka malah fokus ke ladang. Ada yang pergi mengurus usahanya, dan ini sebenarnya suatu hal yang sangat menyakitkan hati raja. Bayangkan, pembesar-pembesar di kerajaannya
yang semestinya diundang VIP, mereka akan datang nomor 1. Tetapi semuanya tidak fokus pada undangan, malah mereka berdalih, mereka pilih kepada kegiatan-kegiatan yang menyibukkan dirinya. Pergi ke ladang dan mengurus usahanya. Oke, kita next ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Bukan cuma nolak, tetapi raja itu kirim hambanya, mungkin ada pembesar yang tinggal agak jauh dari istana, dikirim ke sana. Saking bencinya, saking tidak senangnya dengan undangan itu, bukan cuma menolak, tetapi hamba-hamba yang datang ke sana ngundang, ngasih tahu, hari ini sudah siap loh makanan, yuk kita datang ke sana. Itu malah dibunuh, bahkan disiksanya. Undangan pesta perkawinan jadi berantakan. Kenapa? Pada dasarnya mereka semua memang menolaknya. Tapi bukan cuma menolaknya, betapa kasihnya si raja ini mengingatkan sampai hambanya pun dia harus mati di sana. Kita masuk ke ayat yang ke-7, next. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Ayat 8, sesudah itu ia berkata kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Bayangkan, Tuhan sudah siapkan pesta yang luar biasa. Mereka menolak, mereka berdalih, mereka malah fokus pada kegiatan mereka sehari-hari. Maka betapa marahnya raja yang mengundang mereka, dan dihanguskanlah kota-kota dan dihabiskanlah semuanya. Dan orang-orang ini yang tadinya diundang VIP ternyata tidak layak. Dikatakan nama Tuhan apa? Tidak layak. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita juga pengen dibilang Hasan, keluarganya, siapa saja kita, kamu gak layak masuk kerajaanku, kamu gak layak masuk pestaku. Tentu kita tidak ingin, karena kita percaya kita mestinya fokus pada raja kita. Kita mestinya fokus pada si pengundang. Untuk apa? Kalau kita fokus ke sana, maka kita akan benar-benar mau datang ke sana. Dan ini yang terjadi, maka Tuhan marah, raja itu marah, dan dikatakan bahwa mereka tidak layak untuk diundang. Pertanyaannya, next. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Diklik. Next. Nah, Tuhan sudah berikan kesempatan. Ini sebuah cerita yang ditujukan kepada orang-orang hebat yang mengerti Taurat. Oleh bangsa yang disebut bangsa pilihan Allah. Tetapi ternyata mereka tidak mau fokus kepada firman Allah. Mereka tidak mau fokus kepada undangan Allah. Yang mereka lakukan adalah kegiatan-kegiatan. Mereka salah fokus menempuh kehidupannya. Mereka tidak berfokus kepada raja, tetapi mereka hidup dengan fokus pada kehidupan mereka sendiri. Dan Tuhan marah, dihukumlah, dibakarlah, dan mereka dikategorikan tidak layak. Dan ini yang dilakukan. Tuhan ketemu dengan orang-orang pintar pada waktu itu, tapi tetap mereka tidak mengerti bahwa cerita ini ditujukan untuk mereka semua. Cerita ini ditujukan untuk bangsa Israel yang memang mereka sampai sekarang tidak mau mengenal raja itu. Bayangkan, kita sibuk dengan kegiatan perang Israel, setiap hari beritanya Palestina, Israel, capek dengerinya. Tapi bangsa Israel sendiri juga dablek, nggak pernah ngerti apa yang Tuhan harapkan untuk bangsa ini. Kita nggak tahu lah akhirnya apa, tapi kalau tadi diceritakan bahwa mereka tidak layak diundang, mestinya mereka sadar kalau suatu saat benar-benar bangsa Israel tidak layak untuk diundang, habis. Kan? Ya. Kita tahu bahwa ini ahli Taurat, orang-orang pintar yang diajarin. Udah dikasih undangan, sudah disiapin, tapi mereka menolak datang. Dan menolaknya bukan cuma sekedar menolak, ternyata dengan kebencian. Tidak fokus dan berdalih untuk menolak. Dan apa yang kita lihat bahkan di situ juga mereka mulai merontak. Ya. Itu yang kita sebut salah fokus. Pertanyaannya bagi kita, apakah hidup kita fokus pada undangan Tuhan? Ya, fokus gak ya? Kalau lihat duit saya pasti fokus.
Kalau lihat undangan Tuhan, halo, ada undangan ibadah, ada undangan kegiatan seperti ini, masihkah kita fokus? Dan hari ini yuk kita perbaiki bahwa kita harus kembali hidup ini fokusnya hanya kepada Tuhan. Ya. Sesibuk apapun, secapek apapun juga hidupnya pada Tuhan. Ya. Bahkan kalau Bapak dan Ibu sudah tahu sebenarnya masa depannya sudah ada. Masa depan kita sudah disediakan Tuhan. Tapi bagaimana kita tinggal mengikuti undangan itu saja. Harusnya orang Kristen itu hidupnya nyaman, simple. Tapi karena kita fokusnya tidak pada tujuan yang ada di sana, maka hidup kita semakin lama semakin susah. Ya, hidup kita semakin lama ngurusin hal yang remeh-temeh dan tidak fokus kepada Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama yang kita bisa lihat bagaimana kita harus kembali fokus pada tujuan hidup ini dan kita harus bergantung kepada Tuhan. Yakin, saya mau sampaikan bahwa hidup kita ringan. Ya, hidup kita ringan. Kalau saya buat kesaksiannya sederhana begini. Ketika saya ada proses lah, ketika saya tiba-tiba berubah total mau jadi guru, ternyata saya baru tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Ya, itu setelah saya lulus SMA, saya baru tahu gitu ya. Kalau ditanya pengennya apa, saya pengen jadi insinyur. Selalu saya bercita-cita jadi insinyur. Dan saya sempat kuliah juga mau jadi insinyur, tapi Tuhan buat klik gitu. Dan ternyata saya harus mengubah itu semua. Pindahlah, maka saya jadi guru. Kan ketika saya bilang saya mau jadi guru, nurutin Tuhan aja deh. Ketika kita bilang nurutin Tuhan, maka di jalan ini, jalan-jalan ke depan itu pasti mudah. Karena saya ngikutin undangan. Ya, kalau kita tidak ikutin undangan, pasti susah. Contoh, saya lulus pertama kali adalah D3. Di tengah jalan ketika D3 saya jadi guru, timbul peraturan pemerintah bahwa D3 nggak boleh ngajar. Otomatis kan itu seolah-olah ngusir saya jadi guru kan. D3 nggak boleh ngajar. Tapi Tuhan sudah bilang masa depanmu sudah ada di situ, ya kan? Dan kalau kita jalan sama Tuhan, akhirnya dapat beasiswa untuk S1 di UI juga, gitu ya. Kan nggak saya cari, nggak saya minta, tapi Tuhan langsung kasih. Dan herannya ketika itu diberlakukan, saya sudah S1. Ya. Kurang lebih tahun 2009 kalau nggak salah ya. Dan setelah itu peraturan lagi. Peraturannya apa? Tentang sertifikasi. Itu harus S1. Kemudian syaratnya kelihatannya susah. Tapi saya belum sampai ke situ. Tapi Tuhan sudah taruh saya dari situ, saya yakin pasti dapat. Ya kan? Dan ketika saya harus beradu untuk jadi kepala sekolah, saya pikir itu hal yang simple. Nggak pakai proses yang aneh-aneh gitu ya. Pernah dites kan, 1.000 orang, 2.000 atau 1.000 orang dites. Nomor 1.000 nggak ada sama sekali nama saya. Dari nomor 1 sampai nomor 1.000 didaftar, nama saya nggak ada, hilang nama saya. Ya sudahlah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan memang kalau udah sediakan itu pasti ada jalannya. Tiba-tiba dibuat berita begini, ini tidak layak tesnya karena soalnya bocor, harus diulang, gitu kan ya? Diulanglah tes. Ya udahlah saya ngikutin, orang udah ikut ya tes aja diulang gitu ya. Yang ngetes sekarang bukan dari pendidikan, yang ngetes dari kepolisian dan lain-lainnya. Itu saya tesnya di Mabes Polri itu, ya. Pokoknya diawasin oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, siapa mau nyontek kalau gitu kan? Oke. Akhirnya yang terjadi setelah keluar dari sana diumumkan saya masuk pada peringkat 135. Sekolah di Jakarta SMA 115. Antar lagi juga kepala sekolah. Tapi saya nggak pikirin itu. Kalau itu sudah sampai, pasti saya akan sampai. Dari ranking yang tadinya 1.000 aja nggak nampak, tiba-tiba ketika tes itu sudah disediakan dan gimana caranya? Kenapa Tuhan bisa merubah tesnya harus di kepolisian? Ya, itu membuat ranking menaik dan akhirnya saya jadi kepala sekolah. Semuanya serba dipermudah. Kenapa? Karena kita tahu undangan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, adik-adik semua nih yang masih muda-muda, nggak usah ngoyo. Kalau kita dapat panggilan Tuhan, ikutin saja panggilannya. Ya, fokus pada panggilannya. Kiri kanan itu akan ditambahkan.
Ya. Dan ini yang saya boleh rasakan bahwa bagaimana kehidupan kita itu selalu akan dipimpin gitu. Sesulit apapun juga, seberat apapun juga. Ya, saya selalu bilang kepada teman-teman gitu, kalau ada punya masalah yang berat, yang paling berat nanti kasih ke saya ya. Gitu ya. Masalah orang tua ngamuk-ngamuk, masalah segala macam, pokoknya yang paling berat datang ke saya. Dan puji Tuhan, semua yang berat-berat kalau udah datang saya tuh udah nggak ada yang marah lagi gitu. Orang-orang pada bingung, kenapa begitu? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ini kan undangan dari Tuhan. Masa Tuhan nggak menyediakan semuanya? Itu kunci jawabannya. Jadi ketika kita fokus pada sesuatu yang kita benar-benar tahu itu Tuhan dan rencananya, don't worry, jangan khawatir, itu pasti akan sampai. Ya. Di sekolah kami ada 2 yang Kristen, saya 1, kemudian satu lagi ada Kristen yang lagi, satu lagi. Ya. Kalau kita ada di lingkungan yang banyak kan tidak Kristen ya, boro-boro kita mau maju kan, kita akan disikut kiri kanan gitu ya. Dan itu terasa banget di tempat pekerjaan. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah undang saya di sana, pasti saya akan sampai. Halo, ya. Kalau kalian nanti diundang harus sampai ke UI, itu udah tinggal jalanin aja, kamu akan sampai ke sana. Kuncinya ikutin undangan yang Tuhan berikan. Simple, ya. Dan nggak terlalu harus kerja keras gitu ya. Sampai akhirnya benar-benar kuliah yang luar biasa ya. Saya dipaksa harus masuk S1, dari D3 dibiayain gratis sekolah. Saya kebut aja, udah harusnya dibayarin 2 tahun, 2 tahun harusnya kan 4 semester. Saya kebut jadi 1,5, semuanya bingung. Kenapa 1,5? Udah ngebut, gitu kan ya. Dan apa yang saya katakan tadi bonus, karena saya selesai dalam waktu 1,5 tahun, harusnya 2 tahun, kampus bingung, gimana ya Pak, kan kita dibiayain, ya udah bagi-bagi aja, saya bilang gitu kan. Saya dibagi tuh uangnya, berapa juta tuh, ya. Kalau setahu saya sih, 1 semesternya dibayarin saya 7-8 juta, dan dikembalikan saya sekitar 4 juta atau saya inget banget 4,5 atau berapa gitu. Kan itu bonus. Apapun juga pasti Tuhan kalau sudah atur, makanan sudah disediakan. Oke. Jadi fokus kemana? Tuhan, undangan Tuhan. Next, yang berikut. Ya. Next. Yang kedua, kita masih baca ayatnya selanjutnya. Kita buka ayat yang selanjutnya, yaitu kita buka ayat yang ke-9. Yuk, next, buka ayat 9. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab itu, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang yang jahat dan orang yang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Raja itu bilang, yang orang VIP nggak mau datang ya sudah dibakar habis itu semuanya. Mereka tidak akan diundang lagi, kan gitu ya. Tapi kan kita pestanya sudah siap, makanannya sudah siap. Maka Tuhan pakai hamba-hamba yang lain, datengin itu di pasar, datengin itu di mana. Singkat ceritanya bahwa itu undangan yang pertama ditujukan kepada bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Mereka menolak sampai sekarang. Kemudian disebarlah undangan kemanapun juga. Tidak dipilih-pilih, mau baik, mau kaya, mau miskin. Pokoknya ketemu orang, undang untuk pesta. Itu kan membuat kita bisa jadi orang Kristen. Karena kita bukan bangsa Israel. Karena kita bukan keturunan orang Yahudi di sono. Dan kita jauh dari mereka. Tetapi kita bisa berada di tempat ini karena kita masuk undangan yang ini nih. Dikumpulkan orang-orang yang di pasar, yuk datang pesta, yuk datang. Mau pedagang, mau apa tuh di situ, semua yang lagi belanja semuanya disuruh datang sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Kita ada di situ, ya. Tapi ada syaratnya. Next, apa syaratnya? Lihat yuk, 9. Next, 10. 1, 2, 3. Ketika raja itu masuk, orang di pasar pasti lagi dagang, bajunya kayak gitu kan. Orang yang beli dan orang yang lain pasti bajunya campur aduk semuanya. Tetapi langsung diajak suruh masuk ke pesta.
Nah, ketika mau masuk ke pesta kan bajunya nggak sama. Di sini istimewanya raja sudah siapkan semua baju yang mau masuk ke pesta. Mau masuk kasih baju. Mau masuk kasih baju. Yang satu bekas pedagang nih bajunya, dan semuanya menjadi baju yang seragam. Penuhlah semua orang dengan orang-orang yang diundang datang ke pesta dan dikasih baju sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan masuk tentu dia senang, yes, ya ini dia, pestanya pasti besar karena yang datang banyak dan penuh. Yang undangan yang pertama sudah dia lewatkan karena mereka tidak layak. Yang ini dari berbagai negara, dari berbagai provinsi, baik buruk semuanya diundang, cuma dikasih baju suruh masuk. Masih ketemu juga sama Tuhan. Ada satu orang nggak mau pakai baju seragam. Tapi orang itu ditanya, dia tetap diam saja. Next, apa yang terjadi dengan orang itu? Maka kita bisa melihat orang itu kita baca yuk. 1, 2, 3. Jadi kalau kita masuk kelompok ini, masuklah ke ruangan dengan pakaian yang diberikan oleh si pengundang. Ketika kita tidak pakai pakaian itu, maka kita akan diomelin. Bahkan perumpamaan ini mengatakan, ikat kaki tangannya, campakkan dan buang ke dalam pekerjaan yang paling gelap dan ratap dan ketak gigi. Kita tahu itu sebuah kiasan untuk orang-orang yang tidak mau pakai baju ini harus pindah tempat. Bukan di perjamuan kawin, tetapi di tempat yang sangat gelap yang terdapat ratap dan ketak gigi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ceritanya singkat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada ahli Taurat. Tapi ini artinya sangat dalam buat kita. Next. Jadi kalau kita bicara masalah baju, orang yang jelek, orang yang gak baik, orang yang kaya, orang yang miskin, itu kalau pakai baju itu pasti jadi ganteng. Kok bisa ya? Karena baju itu tidak lain adalah, halo, hilang gambarnya. Ya. Baju itu adalah pengakuan iman. Baju itu adalah percaya. Baju itu adalah pertobatan. Dan kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Baju itu adalah ini. Baju yang putih, baju yang bersih itu akan dipakaikan kepada kita. Dan ketika kita menerima pertobatan itu, ketika kita mengaku iman dan kita percaya, kita langsung masuk dalam perjamuan kawin. Tetapi sebaliknya, bagi yang tidak mau pakai baju, maka ada perjamuan lain. Ya, dan tempatnya bukan di perjamuannya Tuhan. Bapak dan Ibu, saya selalu akan mengingatkan hal yang seperti ini supaya kita fokus. Baju yang kita pakai baju apa? Apakah baju yang kita pakai baju kekayaan? Apakah baju yang kita pakai baju kekuasaan? Atau keahlian kita, hebatnya kita? No, nggak ada gunanya di peristiwa perkawinan ini. Yang ada adalah iman, percaya, pertobatan. Itu yang akan membuat kita sampai di sana. Next. Di next. Nah, tadi Hasan cerita, ini yang WL lagi diajarin untuk jadi, mana tadi ya? Senyum ya, oke. Diajarin untuk jadi WL. Katanya kali pertama ya ini ya. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Mau apapun juga ketika kita punya baju itu, no problem. Lihat. Ketika kita pakai baju yang tadinya kita gembel, yang tadinya kita orang yang jahat, yang tadinya kita orang yang gak berguna, atau pedagang, pengusaha, tetapi ketika kita dikasih baju, status kita langsung berubah. Status kita menjadi anak. Tuh? Dan ketika kita jadi anak, maka kita sudah punya warisan. Itu untungnya. Jadi latar belakang apapun juga kita di luar sana, asal kita mau dikasih baju itu dan kita mau pakai, maka kita statusnya langsung menjadi anak. Lalu Amaria ya diajarin nih, caranya begini. Sama Hasan dikasih tahu begini, dia meningkat lama-lama menjadi murid. Tuh kan? Nanti kalau dia sudah mantap banget memuji Tuhan, kita sebut dia sudah menjadi pelayan Tuhan, WL Singer luar biasa.
Tepuk tangan dong buat kakak yang ini ya. Ya. Terus akan naik. Baju itu yang kita sudah pakai, kita akan naik terus, kita akan bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Dan akhirnya di ujung-ujungnya kita akan menjadi calon-calon mempelainya Tuhan. Semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Tadi di awal saya katakan hidup kita kadang-kadang semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot dan terus merosot. Tapi hari ini ketika kita pakai baju yang benar, maka kita akan sampai pada peristiwa yang kita tunggu. Next, peristiwa inilah yang akan kita tunggu. Apa? Kita akan menjadi mempelai perempuan. Dan ini tujuan akhir yang Tuhan berikan buat kita. Mau sampai ke sini? Mau sampai ke sini? Belajar dari anak, jadi murid, jadi pelayan, jadi sahabatnya Tuhan, dan kita akan sampai kepada mempelai. Bagian terakhir dari kitab ini, ayat ini adalah ayat yang ke-14. Kita buka ayat 14. 1, 2, 3. Sebab hal yang kelihatan sering kita dengar ya, banyak yang dipanggil. Apa sih yang dipanggil? Kita lihat. Yuk, next. Cerita ini sudah menjelaskan semuanya, karena ini kesimpulannya, maka penutupnya adalah ini. Klik. Ternyata banyak yang dipanggil Tuhan. Tapi yang pertama, dia menolak. Yang kedua dipanggil. Siapa mereka? Orang-orang yang berdalih, gue lebih fokus kepada tanaman gue lebih fokus pada pekerjaan gue, Tuhan tar aja belakangan. Orang yang kedua. Orang yang ketiga, orang-orang yang selalu memberontak. Dan ini sebenarnya terjadi di bangsa Israel. Jangan sampai kita pada posisi ini. Ya. Yang kelima, itu adalah dia menerima panggilan itu, dia masuk tetapi tidak bertanggung jawab. Kok nggak bertanggung jawab? Iya, dia masuk ke pesta itu tetapi tidak mau memakai baju yang diberikan Tuhan. Banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih yang nomor 4. Menerima hadir penuh, menerima dan mau hadir dan penuh dengan sukacita. Dan saya berharap bahwa yang satu ini, yang nomor 4 itu saya dan Bapak Ibu Saudara. Dengar baik-baik, terima undangan dan yuk kita mau menerima hadir dengan penuh. Bagian penutup, boleh pemain musik Mas juga depan. Lagunya pelan-pelan saja, cari yang santai gitu ya. Coba kita renungkan masing-masing di antara kita. Dan kita mau merenung untuk kita semuanya. Kita berharap bahwa mungkin kita nggak paham undangan Tuhan. Mungkin undangan itu juga dikirimnya mungkin lewat Pak Hasan. Mungkin undangan itu dikirimnya lewat Pak Pos. Mungkin lewat sekolah, lewat mana-mana. Kadang-kadang kita tidak merasa bahwa undangan itu sudah sampai. Tapi saya mau sampaikan hari ini bahwa semuanya itu pasti diundang. Saya tidak tahu apakah saya termasuk orang yang terpilih. Saya percaya bahwa saya itu pasti diundang. Ya. Jadi kalau ditanya, Kak, Pak, yakin dipilih? Ya udahlah ntar, kalau kita sudah ketemu di surga, saya mau tanya Tuhan, saya dulu diundang dan terpilih ya? Tapi saya mau Bapak dan Ibu bisa meresponi bahwa undangan itu harus diresponi. Dengan apa? Dengan kita memakai baju yang Tuhan berikan. Dengan percaya, dengan iman, dengan pertobatan, ini akan membuat kita seperahu dengan Tuhan. Dan ketika seperahu dengan Tuhan, jangan ragu-ragu. Perahu itu bukan kita sopirnya, tapi nahkodanya adalah Allah. Kalau kita ada di dalam, jangan ragu-ragu, tetaplah di dalam. Bertumbuhlah di dalam. Jadi anak, jadi murid, terus sampai kita bisa dewasa di dalam perahu itu menjadi mempelai. Dan kalau disuruh milih, maka saya tidak akan keluar dari perahu itu. Walaupun saya suka berenang,
saya tidak akan mau melompat dan berenang untuk tujuan itu. Karena ketika saya melompat dan berusaha untuk berenang, maka saya tidak akan sampai. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita belajar. Undangan sudah diberikan, mari kita responi. Dan kita hadir. Kita pakai pakaian pesta. Pertahankan terus, kita bertumbuh tetap di dalam kapal yang dinahkotai Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita sama-sama angkat di altarnya, ku bawa hidupku, setiap anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara terkasih, ketika kita sujud di hadapan Tuhan, kita seperahu dengan Tuhan. Tidak perlu kalian khawatir, nggak perlu takut. Tuhan sudah jamin segala persoalan sudah akan diselesaikan Tuhan. Dalam perjamuan itu sudah Tuhan sediakan semua. Yesus, kasih. Tetaplah bersama Tuhan. Tetaplah terima undangan. Tetaplah bertumbuh. Kita akan sampai pada Tuhan. Dan kita semua menjadi mempelai-mempelainya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah pada saat ini kami boleh bersama-sama merasa dan benar-benar meyakini bahwa kami semuanya sudah keundang. Dan pimpin kami semua Tuhan untuk bukan menjadi penolak, pemberontak, tetapi kami rindu datang ke perkawinan anak domba. Dan kami rindu memakai baju pemberian Tuhan, pengampunan, iman, percaya. Dan semakin membuat kami semakin dewasa di dalam perahu yang kau nakodai Bapa. Dan kami serahkan semua kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan ini. Bapa, Engkau tahu segala persoalan secara pribadi. Tapi kami percaya satu persatu sudah kau undang. Satu persatu bisa kau bentuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dan dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam sekolah, Tuhan pasti sudah sediakan semuanya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan langkah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Senantiasa menuju tujuan bersama Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.